saya dalam hati kecil udah tertanam adalah suatu saat saya harus jadi jenderal. Dan kalau jadi jenderal bisa jadi menteri. Surat ke ibu untuk minta modal mulai berdagang. Dengan modal 500.000 mulai berdagang apa segala macam, dan alhamdulillah bisa sukses. Perlu diplomasi tetap ada, sambil perlahan kita melakukan diversifikasi pasar agar ketergantungan kepada pasar Amerika ini secara bertahap berkurang. Saya kira pemerintah dalam hal ini teman-teman di Kementerian Keuangan atau sektor perpajakan jangan terlalu untuk mencari berburu di kebun binatang. Pelaku usaha, pelaku industri terutamanya harus tetap optimis dan terus berkreasi. Kira-kira kalau misal tidak bisa masuk ke pasar, katakanlah saat ini tidak bisa masuk ke pasar Amerika, tentu harus cepat-cepat untuk beralih ke pasar-pasar yang lain. Halo Sobat Investor dan Sobat Fundamental, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDIC Channel dalam podcast kesayangan kita, The Fundamentals. Ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Kali ini kita akan membahas situasi perekonomian global yang saat ini dalam tanda kutip tidak baik-baik saja karena berbagai faktor. Tensi geopolitik yang sempat memanas, kemudian kebijakan proteksionis di banyak negara, dan juga harga komoditas yang terus bergejolak. Kali ini hadir di studio tamu istimewa, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Indonesia, Bapak Saleh Husin. Selamat datang Pak di podcast The Fundamentals. Alhamdulillah, saya bersyukur juga sudah bisa diundang di podcast yang sangat terkenal ini. Terima kasih Pak. Sebelum kita ngobrol serius nih Pak Saleh Husin. Pak Saleh kan berasal dari Nusa Tenggara Timur ya Pak, Nusa Tenggara Timur. Dari pulau paling selatan di Indonesia. Pulau terselatan kan Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau dengan Rote. Iya. Pak Saleh Husin dari sana dan berasal dari keluarga yang penuh perjuangan, susah gitu. Nah, mungkin kalau kita juga bicara ekonomi sekarang baik global maupun nasional kan juga dalam konteks yang ya sekarang agak susah gitu Pak. Mungkin Pak Saleh juga punya pengalaman dulu dalam kehidupan gitu. Betul. Hidup dari susah terus sekarang ya kita tahu Pak Saleh Husin kan bisa jadi menteri, tokoh bisnis di Indonesia. Apa Pak yang bisa diceritakan untuk pemirsa podcast The Fundamentals ini? Iya, saya memang berasal dari keluarga yang sulit. Orang tua saya adalah seorang nelayan, dan akhirnya pada saat masih kecil itu saya justru harus membantu ibu untuk berjualan kue, mulai dari SD kelas 5 sampai dengan SMP kelas 3. Itu berjualan kue keliling kampung setelah pulang sekolah, dan itu saya lakukan dengan betul-betul satu yang memang harus membantu ibu agar juga pendapatan di keluarga juga bisa ada, dan sekaligus untuk membantu adik-adik juga. Ya, itu saya lakukan betul-betul, dan syukur alhamdulillah ya dari itu yang saya lakukan. Di samping itu juga mendapat pemahaman dari guru di sekolah maupun di sekitar itu bahwa memang kebetulan ada figur-figur tokoh dari asal Pulau Rote yang memang sudah berhasil di tingkat nasional. Salah satu adalah Profesor Adrianus Moi. Waktu itu sudah menjadi satu tokoh figur yang menjadi impian saya ketika masih kecil. Nah, di samping itu juga ada figur lainnya juga ya, adalah tokoh militer, yaitu udah pangkat Letnan Jenderal bintang 3 yang sudah cukup dikenal waktu itu. Dan memang waktu itu memang saya juga punya satu cita-cita, saya suatu saat harus jadi seperti beliau-beliau ini. Ditambah lagi dengan figur waktu itu, kita ingat waktu itu ada Pak Jenderal M. Yusuf.
yang juga sangat-sangat fenomenal, sangat dikenal, dan akhirnya saya dalam hati kecil udah tertanam adalah suatu saat saya harus jadi jenderal. Dan kalau jadi jenderal bisa jadi menteri. Itu impian saya ketika masih kecil, masih di bangku SD, SMP. Nah, dan akhirnya apa? Nah, setelah selesai SMP, saya katakan dalam diri saya nggak boleh terus ada di Pulau Rote, harus keluar dari Pulau Rote kalau mau maju. Itu SMP udah punya SMP. pemikiran seperti itu ya? Oh. Setelah itu saya SMA-nya di Kupang, di ibu kota provinsi, kan lebih skup lebih besar. Nah, setelah itu kan berpikir kalau mau lanjutin kuliah, ya tentu dana tidak cukup karena kan saya harus mikir adik-adik juga. Nah, akhirnya bagaimana untuk bisa kuliah? Kuliah yang gratis itu adalah menjadi kuliah di Akademi Militer. Oh, gratis. Gratis. Langsung lulus nanti pasti kerja jadi militer. Dan kemungkinan bisa jadi jenderal. Oh iya. Dari awal itu Pak dari ya? awal. Kalau menjadi jenderal, jadi menteri. Jadi menteri. Kan pada saat zaman Orde Baru, zaman Pak Harto itu kan mau jadi menteri itu kan selalu dari tentara. Nah, itu udah tertanam dalam benak saya. Dan akhirnya alhamdulillah memang waktu itu mengikuti tes di tahun itu, saya ingat tahun 82 itu ya bisa sampai ke Magelang. Oh. Sampai di Magelang. Udah sedikit sekali itu. Iya, sampai di Magelang tes apa segala macam bareng sama Pak Hadi Cahyanto. Wah. Di Magelang sama-sama itu. Tapi waktu itu syukur alhamdulillah saya bisa jadi menteri. Dia waktu itu masih jadi Sesmi. Lebih cepat banget. Iya. Nah, udah. Jadi itu tahun 82. Udah. Saya waktu itu karena kita juga belum tahu. Akhirnya baru setelah di sini baru tahu, kita dulu sama-sama loh di Magelang, makan di ruangan Lili Rohi bareng, apa segala macam, bagaimana perjuangan. Nah, begitu pas di Magelang, terus harus lakukan tes dan terakhir saya terpaksa harus kembali karena waktu itu memang masalah di kesehatan mata waktu itu. Nah, mungkin karena waktu masih kecil namanya anak-anak pesisir kan selalu olahraganya kan main di pantai terus nyebur di laut tanpa ada pakai kacamata atau alas masker apa segala macam, ya akibatnya apa? Jadi rata-rata anak pesisir ini kan matanya katarak. Nah, harus operasi. Jadi tidak bisa lanjut. Udah harus pulang. Terus saya waktu itu berpikir bahwa kalau saya kembali ke kampung, malu, udah apapun harus ke Jakarta. Dari Magelang langsung ke Jakarta, nekat gagal, aja. Langsung ke Jakarta. Ke Jakarta. Nekat. Nggak ada saudara. Nggak ada. Nggak ada modal juga. Nggak ada. Hanya modal nekat aja. Nah, udah sampai di Jakarta, yang dituju adalah ya figur jenderal yang asal dari Pulau Rote tersebut. Saya harus ketemu beliau. Gimana caranya pokoknya. Nah, dengan berbagai cara akhirnya saya coba ke kantornya, nggak bisa ketemu, ya saya ke rumahnya kan tunggu pasti pulang kan nggak apa-apa lah tunggu di depan, pasti kan beliau lihat, wah ini figur-figur ya mohon maaf ya masih hitam dekil nih mau ngapain, tapi kan body udah body terbentuk body militer kan. Udah ya mungkin beliau karena dengan keluguan, dengan niat yang tulus ya akhirnya kan biasa kan kalau zaman dulu itu kan seorang perwira kalau pulang ke rumah apalagi jenderal, waktu itu beliau ada Danjen Akabri kan biasanya kalau di rumah pulang lapor keadaan rumah aman apa segala macam lapor kayak seperti di tentara di komando-komando kan seperti itu. Nah mungkin beliau juga lihat yang di depan ini kok tampang-tampang dekil anak NTT ini. Akhirnya mungkin nanya ke yang jaga itu siapa. Akhirnya syukur alhamdulillah. Ya akhirnya saya bisa ketemu. Ketemu saya sampaikan bahwa jenderal saya
masalahnya ini di Magelang, padahal saya pingin untuk masuk Akabri. Nah ternyata nggak bisa, tapi saya pingin untuk tahun berikut lagi bisa masuk. Untuk itu ya kalau diperkenankan ya mungkin saya bisa numpang tinggal di rumah jenderal. Terserah mau diperlakukan sebagai pembantu atau apapun, nggak apa-apa, yang penting saya bisa daftar lagi tahun depan. Dan akhirnya ya mungkin karena lihat kasihan juga sih anak hitam dekil ini dari NTT, dari Rote, udah kamu di sini aja sambil nunggu nanti tahun depan bisa ikut tes lagi. Ya syukur alhamdulillah. Nah ketika saya diperkenankan kayak gitu, akhirnya apa? Ya tanpa disuruh, tanpa di apapun, saya tahu diri. Setiap pagi, sore, siang, ngepel, cuci piring, cuci pakaian, nyiram, itu saya lakuin. Tanpa disuruh sedikit pun. Dan saya juga memang tidak diperlakukan sebagai pembantu, tetapi begitu sore hari, ya saya keluar main, apa segala macam. Kan kebetulan tinggalnya pas di Menteng, daerah Menteng. Dan lingkungannya kan zaman itu tahun 80-an kan seluruh petinggi republik kan ada di situ. Akhirnya saya main dengan anak-anaknya segala macam. Udah berteman, saya alhamdulillah bisa bermain baik apa segala macam. Saya bisa diterima dengan baik apa segala macam. Dari situlah berkembang. Jadi mulailah segala macam. Akhirnya tahun berikut lagi saya daftar lagi, masuk bareng sama Boy Rafli, Firman, Santia Budi. Itu udah bareng, itu berangkat dari 83 berarti ya? 84. Jadi saya skip setahun dulu. 84 baru daftar lagi. Berangkat ke Magelang bareng, naik bus bareng sama Boy apa segala macam, terus dari Angkatan Darat macam-macam tuh, ada siapa-siapa aja tuh. Tapi yang dekat kebetulan itu waktu itu Boy, kebetulan dekat. Udah berangkat ke Magelang apa segala. Sampai di sana lagi ya termasuk siapa lagi 88 ya ini si mantan KSAU, terus ada mantan Kapolri apa segala macam. Udah. Hal yang sama saya alamin lagi. Mata lagi. Masalah yang sama? Udah, akhirnya kembali saya berpikir bahwa mungkin garis tangan saya tidak di militer. Nah, mungkin tidak di militer. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk ya harus cari alternatif lain untuk bagaimana bisa sukses. Udah mulailah kirim surat ke ibu untuk minta modal, mulai berdagang. Dengan modal 500.000 mulai berdagang apa segala macam, dan alhamdulillah bisa sukses. Di Jakarta itu ya? Ya di Jakarta. Dagang apa awal-awal dulu? Ini bikin banner segitiga, bikin di C59 di Bandung, habis itu dijual di sekolah-sekolah, di Percik, di Sumbangsi, di SMA 3, dan kebetulan yang jual itu anak-anak pembesar semuanya. Yang bantu jual itu. Saya bikin misalnya 10.000 perak harganya di Bandung, saya jual 2.500. Akhirnya langsung dapat, itu udah mulai punya modal, meningkat. Hal-hal seperti itu yang saya lakuin. Jadi yang kalau saya boleh simpulkan yang paling berpengaruh satu, kemauan tadi ya. Betul. Kemauan. Betul. Terus yang kedua kerja keras. Betul. Yang ketiga jangan malu juga. Jangan malu. Iya. Terus yang ketiga jaringan. Betul, jaringan. Circle-nya top dari muda udah. Iya. Dan akhirnya udah berlangsung itu tak. Akhirnya mulai bikin usaha. Alhamdulillah bisa punya pabrik, bisa punya HPH zaman lagi top-topnya Pak Bob Hasan. Saya udah bisa punya HPH dalam usia tahun. Ya usia di bawah 30 lah. Udah punya itu apa segala macam. Nah dari situ udah mulai meningkat. Tapi waktu itu masih belum bisa kuliah. Nah setelah punya uang baru saya harus kuliah. Udah kuliah lah. Ambil sambil berjalan kuliah. Dan alhamdulillah secara akademis itu apa segala macam saya kuliah. Dan ketika udah mulai punya dana apa segala macam, saya udah berpikir waktu itu dulu kan saya punya cita-cita untuk masuk Akabri biar jadi jenderal.
Kan kalau di militer pendidikan terakhir tertinggi itu adalah Lemhanas. Iya. Akhirnya saya bilang, saya harus Lemhanas. Dan saya waktu ikut Lemhanas pada usia yang sangat muda. Sangat muda dan alhamdulillah Lemhanas. Nah, boy apa segala macam ini kan masih letkol, apa segala macam. Saya bercanda, abang kuliah duluan, abang Lemhanas duluan ya. Sambil bercanda, kan mereka masih butuh waktu lama baru bisa sampai ke pendidikan terakhir tingkat tinggi di militer itu kan. Saya Lemhanas tahun berapa tuh, 2006. Waktu itu pun juga sebelum saya terjun ke politik, saya dalam benak saya adalah saya harus bekali diri saya pendidikan yang betul-betul mumpuni sebelum nanti ketika terjun di politik, sehingga begitu masuk di politik nggak asal nabrak. Saya bekali betul-betul. Dan alhamdulillah ya cukup sukses lah. Luar biasa ceritanya Pak. Tapi sebenarnya panjang, kalau saya cerita ini bisa habis waktu lama. Kadang-kadang keluar air mata saya malah. Iya. Tapi ceritanya luar biasa sih dari bisa bayangin dari Pulau Rote dengan modal nekat. Bisa dan syukur alhamdulillah kalau waktu itu saya datang di Jakarta, kalau salah tempat, misalnya di daerah, saya nggak sebut nanti, bisa marah netizen. Iya. Wah, kalau misalnya di tempat salah gaul, gaulnya misalkan saya modal militernya kan ada. Iya. Kalau salah gaul, misalnya katakan, saya nggak sebutin bisa dimarahin netizen. Iya. Di lingkungan yang beda, kan bisa jadi preman. Iya, benar. Modal militernya kan ada. Iya. Untung bergaul pada tempat yang tepat dan kebetulan saya juga bisa bawa diri, bisa diterima oleh mereka yang kebetulan punya lingkungan yang berpengaruh, ya akhirnya bisa eksis. Nah, setelah mulai usaha apa segala macam itu akhirnya mulai bergaul dengan para pembesar selain pengusaha-pengusaha sukses yang punya gedung sepanjang Sudirman Tamrin. Saya mulai berteman dekat. Dan dari situ pada tahun 80-an, 90-an saya udah dekat sama pemilik-pemilik gedung yang sepanjang Sudirman Tamrin. Luar biasa. Oke, ceritanya sangat inspiratif ya. Betul. Pak, kalau kita sekarang bicara yang agak mungkin situasi terkini perekonomian ya. Betul. Bagaimana Pak Saleh Husin melihat perekonomian global saat ini dan dampaknya terhadap perekonomian nasional dan lebih spesifik lagi dampaknya terhadap dunia usaha saat ini? Ya, saya kira kan saat ini ekonomi global masuk dalam fase yang ketidakpastian. Tentu ini sangat berdampak kepada perekonomian nasional juga. Nah, bagaimanapun ya tentu akibatnya apa? Ya akibatnya dari masing-masing negara kan pasti membuat kebijakan-kebijakan yang memprotek ekonomi dalam negerinya masing-masing. Ya contoh misalnya negara-negara besar seperti Amerika, China, itu kan melakukan proteksi akibat daripada itu ya tentu misalnya negara-negara besar yang produsen besar seperti China, segala macam, pasti mereka akan tetap berproduksi industrinya. Nah, pasar tidak bisa masuk misalnya ke Amerika, pasti dia akan membanting setir untuk masuk ke pasar-pasar yang lebih mudah. Dalam hal ini ya tentu dengan hal ini salah satu adalah misalnya China dia tidak bisa masuk di Amerika ya banting setir masuk di kita di Indonesia. Nah, tentu ini harus kita antisipasi. Pasti mereka juga melakukan dengan hal-hal dumping segala macam dengan produk yang murah. Nah, sementara kita kan punya cost produksi tentu pasti lebih mahal. Sehingga akibatnya begitu banjir masuk produk-produk misalnya katakan dari Cina segala macam, tentu kita pasti kelimpungan. Nah, hal inilah yang tentu harus kita lakukan, bagaimana untuk membentengi pasar dalam negeri dengan cara yang tanpa melanggar aturan-aturan WTO. Nah, ini yang tentu harus diantisipasi oleh pemerintah, dalam hal ini teman-teman yang ada di kabinet bersama dengan para asosiasi untuk bagaimana agar industri di dalam negeri tetap bisa tumbuh eksis. Hal-hal seperti ini yang tentu harus dilakukan. Tanpa itu saya kira
kita akan sulit untuk menghadapi serbuan daripada banjirnya produk-produk pengalihan daripada negara-negara produsen besar. Yang paling hangat tentu yang kemarin ya Pak. Betul. Amerika Serikat Ya, menerapkan tarif impor yang nanti berlaku 1 Agustus Betul. terhadap sejumlah negara, Betul. termasuk Indonesia. Betul. Kita kena 32%. betul. Menurut Pak Saleh, kira-kira dampaknya seperti apa ya ke industri kita ya, tarif Amerika Serikat ini ya? Iya, saya kira kan Amerika kan melakukan tarif terhadap negara-negara termasuk Indonesia itu 32%. Tetapi yang paling utama itu ada industri-industri yang sangat berdampak, itu kebanyakan adalah industri-industri yang padat karya. Misalnya TPT. Iya, TPT ya, itu tekstil, alas kaki, elektronik juga elektronik yang rendah. Nah, terus perikanan misalnya atau furniture. Nah, ini yang tentu kan ini kan padat karya yang memang tenaga kerjanya banyak. Nah, di samping itu juga memang ya sebenarnya kita juga jangan terlalu nunduk. Karena apa? Misalnya Amerika itu kan misalnya merek brand tertentu, misalnya Nike. Itu kan dia tidak mungkin untuk membangun pabriknya di negaranya. Karena pasti kos produksinya akan jauh lebih mahal karena upah buruhnya kan mahal. Tidak mungkin, dan untuk mendapatkan buruh yang bekerja di pabrik garment seperti itu nggak ada di Amerika. Pasti dia akan narik pekerja-pekerja yang dari Amerika Selatan dan kosnya kan pasti mahal. Tinggi, dia akhirnya mempunyai produksi itu di negara-negara seperti di Indonesia, di Vietnam, India, di China, atau di Brasil, atau di Afrika Selatan. Itu kan perusahaan-perusahaan garment yang itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu dengan melakukan 32%, tentu kita nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Yang berpengaruh paling besar adalah masyarakat Amerika sendiri. Dia akan membeli produknya jauh lebih mahal. Tapi karena apa? Akibat karena mahal, mau nggak mau, lama-kelamaan pasti pemesanannya kan berkurang. Berkurang. Akibat berkurang, walaupun kita memang tidak mungkin harganya diturunkan kan, akibat berkurang, dengan sendirinya kan produktivitasnya kan akan berkurang, menurun produktivitas. Nah, dalam jangka panjang, kalau misalnya produktivitasnya itu menurun, mau nggak mau kan harus melakukan efisiensi. Industrinya harus melakukan efisiensi. Efisiensi yang paling utama adalah, paling gampang adalah melakukan efisiensi tenaga kerja dalam hal ini. Akibatnya mau nggak mau kan di ujungnya akhirnya PHK. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Untuk itu saya kira paling utama adalah pemerintah maupun berkolaborasi dengan asosiasi industri untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor. Pasar yang tentu ke negara-negara non tradisional, seperti contoh ke negara-negara di Afrika Selatan atau di Eropa Timur, Afrika, Amerika Selatan, atau negara-negara kawasan Asia Selatan. Ini yang harus dilakukan, karena tanpa itu tentu kita akan sulit. Nah, misalnya di negara-negara, termasuk juga adalah kan kita seharusnya kan ketika memutuskan untuk masuk di BRICS, kan pasti udah berpikir untuk pasti ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itulah yang tentu harus dipikirkan sebelumnya. Kalau kita masuk, keuntungannya apa? Nah, untuk itu tentu kalau misalnya katakan konsekuensinya, akibatnya adalah pasti di-ban atau itu oleh Amerika, tentu kita harus memanfaatkan dengan keberadaan kita di BRICS. Nah, apa? Artinya pasar-pasar yang masuk kan kalau di BRICS itu kan negara-negara yang penduduknya cukup besar. Rusia, Brazil, India, China, terus Brasil. Nah, itu kan
negara-negara yang penduduk yang cukup besar. Nah, pasar-pasar itulah yang tentu harus kita masuk dengan keberadaan kita di BRICS. Nah, tentu ini yang perlu dilakukan diplomasi dengan keberadaan sesama negara anggota BRICS. Dengan Amerika juga masih perlu nego juga? Oh ya, saya kira dengan Amerika perlu nego juga. Tentu kan bagaimanapun dia akan tetap, ini kembali lagi siapa yang kuat bertahan. Kan dia nggak mungkin bikin pabrik di misalnya pada pabrik padat karya, tidak mungkin untuk di negaranya. Di negara. Kan Presiden Trump kan meminta untuk Anda harus membuat pabriknya di Amerika. Itu kan nggak mungkin karena kos produksinya nggak mungkin bisa bersaing harganya. Karena kan mahal upah tenaga kerjanya. Dia pasti tetap akan membuat suplai barangnya dari negara-negara yang tadi saya sebutkan, salah satu Indonesia. Atau dia alihkan. Misalnya nggak Indonesia lagi, alihin kemana? Kan sama aja, tergantung. Kan ujung-ujungnya namanya dagang ujung-ujungnya adalah efisien ekonomi, mana yang lebih ekonomis kan? Dan nggak mungkin si pedagang-pedagang yang ada di Amerika ini mau untungnya menjadi tipis. Ya, jadi ruang nego juga ada ya? Iya, ruang nego perlu, diplomasi tetap ada. Sambil perlahan kita melakukan diversifikasi pasar agar ketergantungan kepada pasar Amerika ini secara bertahap berkurang. Kadin sudah memberikan rekomendasi ke pemerintah belum Pak terkait dengan situasi yang Iya, artinya kan waktu awal-awal memang dari ketika kebijakan Trump itu mau dilakukan, ya pemerintah dalam hal ini Menko Ekonomi juga sudah mengundang baik Kadin maupun Apindo untuk melakukan memberikan masukan-masukan dari berbagai itu. Tapi kan kita tahu bahwa yang paling berdampak itu adalah sektor-sektor yang padat karya. Dalam ini tekstil segala macam. Itu sudah melakukan masukan. Di samping itu juga adalah misalnya contoh tekstil. Tekstil itu kan tentu membutuhkan bahan baku. Bahan baku adalah benang adalah ujungnya, atasnya adalah kapas. Nah, kapas selama ini kan kita importnya dari China. Nah, kapas yang dari China ini kan kita bisa mengalihkan sebagian importnya dari Amerika misalnya. Kan bisa komunikasi dengan bisnis to bisnis antara pengusaha garment maupun tekstil yang ada di Indonesia dengan pemilik brand utama di Amerika untuk mensuplai bahan bakunya kapas. Kan itu berarti kan dengan sendirinya menaikkan trade balance daripada Amerika. Di samping itu juga misalnya hal-hal yang lain misalnya kita juga membutuhkan gas industri atau minyak dan gas yang memang selama ini saya waktu itu sempat ngobrol sama Mas Erlangga maupun Mas Bahlil bahwa ya mereka sempat sampaikan ya memang kan kalau nggak salah kan defisitnya kan kira-kira sekitar 15 miliar US dollar. Nah, sempat waktu itu Mas Bahlil maupun Mas Erlangga sempat ngomong, ya kalau misalnya ada sebagian dialihkan, itu kan nilainya antara 7 sampai 9 miliar US dollar yang bisa digeser. Kan berarti kan udah masih kecil. Yeah. Terus ada lain lagi kan Amerika juga mensuplai kita kan cukup besar. Barang produk-produk yang masuk ke Indonesia misalnya salah satu adalah kedelai. Kedelai kan kita makanan rakyat kita, tapi bahan bakunya mahal. Impor di sana. Impor. Kedelainya kan dari Amerika bisa lihat. Itu satu. Terus kedua adalah makan rakyat juga, gandum yang jadi super mie, super mie. Impor itu juga. Impor yang selama ini mungkin dari negara-negara dari Amerika Latin, misalnya dari Ukraina atau dari Brasil, kan bisa dialihkan dari Amerika. Dari Amerika. Nah, hal seperti itu. Di samping itu juga kita kan juga ada kebutuhan karena negara kepulauan tentu membutuhkan pesawat untuk transportasinya. Dan selama ini masuknya dari Boeing. Ya, tentu kita juga bisa ada nego-nego itu hal seperti itu. Kalau enggak kan kita bisa alihin ke Airbus. Dia juga takut juga. Jadi jangan terlalu nurut-nurut lah. Jadi jangan terlalu nurut tapi juga tentu jangan gitu ya. saling negosiasi kan. Negosiasi. Kan saya tahu kan Presiden Trump ini kan backgroundnya adalah seorang pengusaha. Dan dalam pikirannya itu adalah seorang pedagang. Apa yang ada dalam pikiran itu yang keluar. Tidak ada yang secara kenegaraan, ilmu ekonomi nggak kenal gitu Presiden Trump. Oke Pak,
kemarin kita juga membuka nih Pak di akun-akun sosial media kita pertanyaan untuk Pak Saleh Husain nih dari netizen. Ini ada dari akun IG Ribo Kujoe. Pak, benarkah sekarang situasinya daya beli masyarakat turun ya Pak ya? Gitu. Betul. Ya memang saat ini kan daya beli masyarakat turun cukup jauh. Akibatnya permintaan kepada industri pun juga berkurang, turun. Nah tentu ini harus diantisipasi. Untuk itu ya saya kira yang paling utama adalah kita tahu bahwa kan pemerintah melakukan efisiensi. Nah efisiensi ini kan berdampak kepada keinginan untuk membeli karena kan masyarakat kebanyakan nggak punya, terutama di daerah-daerah. Nah, kalau misalnya pemerintah melonggarkan kembali lagi efisiensinya sehingga daya beli masyarakat meningkat, dengan sendirinya kemampuan untuk membelinya itu meningkat dengan sendirinya. Yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan untuk pasar di dalam negeri. Nah, di samping itu juga adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah dalam hal ini untuk pengadaan-pengadaan harus mengutamakan, untuk belanja pemerintah mengutamakan adalah produksi dalam negeri. Ya, kita harus melakukan hal-hal seperti itu sehingga daya belinya kembali tumbuh, dengan sendirinya industri bisa tumbuh dan ekonomi bisa naik. Tanpa itu ya saya kira kita akan sulit. Pak, kalau bagi pelaku industri kan, Bapak kan senior lah di situ. Betul. Ada saran nggak Pak di tengah kondisi seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku industri ini? Ya, saya kira tentu kita harus bisa, seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu bersama pemerintah untuk melakukan diversifikasi pasar, cari-cari pasar-pasar alternatif untuk bisa masuk agar industri kita tetap eksis. Di samping itu adalah ya tentu kembali yaitu dengan meng-create untuk pertumbuhan industri di dalam negeri dengan penggunaan produk-produk dalam negeri, khususnya untuk belanja pemerintah. Tanpa itu saya kira kita akan sulit. Di samping itu juga adalah ya tentu industri harus melakukan efisiensi dengan penggunaan misalnya teknologi atau juga penggunaan bahan baku sumber inputnya itu ya sedapat mungkin untuk penggunaan bahan baku dari dalam negeri. Itu kan harus di-create sehingga ketergantungan kepada bahan baku import itu secara bertahap berkurang. Nah, di samping itu juga ya pemerintah juga harus melakukan berbagai insentif kepada industri-industri yang terutama yang kena dampak akibat dari kebijakan Presiden Trump ini. Ya, insentif adalah insentif kebijakan, insentif perizinan, atau insentif lainnya yang tentu harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, saat dengan situasi sulit seperti ini, saya kira pemerintah dalam hal ini teman-teman di Kementerian Keuangan atau sektor perpajakan jangan terlalu untuk mencari berburu di kebun binatang. Ya tentu harus lebih kreatif dan juga harus memberikan keluasaan. Ini orang lagi sakit jangan dipaksa untuk kan lagi batuk-batuk kan jangan dipaksa untuk harus berlomba lari. Kan harus biar batuk ini sehat, dia bisa ikut lomba. Nanti setelah bisa ikut lomba yang maraton, nah baru Anda tolong bayar tiket untuk maratonnya. Tapi kalau ini lagi batuk-batuk dipaksa untuk harus segala macam, bisa pingsan. Iya, bisa akhirnya nggak bisa ikut lomba. Iya. Kira-kira kayak gitu. Pak, kalau kita bicara faktor lain ya, kemarin kan sempat ada ketegangan geopolitik ya antara Israel, Iran, kemudian juga Amerika gitu. Kalau menurut Pak Saleh, faktor tensi geopolitik seperti itu pengaruhnya besar nggak sih ke perekonomian di Indonesia? Ya, saya kira ini cukup
berpengaruh karena apa? Dengan sendirinya akan menaikkan logistik cost. Logistik cost kan tentu akan lebih mahal. Kedua, akan meningkatkan harga bahan baku akibat karena ketegangan. Kan kita selama ini misalnya mengimpor bahan baku dari beberapa negara yang kebetulan sedang mengalami gejolak berperang misalnya. Nah, tentu ini akan menaikkan harga daripada bahan baku tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya tentu ya mau nggak mau pasti produktivitas daripada cost produksi kita kan akan lebih meningkat. Nah, akibatnya apa? Ya harga produk kita nanti akan ya tidak begitu bersaing lagi dengan produk-produk dari, kan kita harus bersaing dengan negara-negara lain dengan memproduksi barang yang sama. Ini yang tentu harus diantisipasi oleh teman-teman yang ada di kabinet maupun di badan-badan yang pemerintahan yang lain. Nah, ini yang tentu harus diantisipasi dan tentu kelonggaran-kelonggaran yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikian tadi Sobat Fundamental, banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak Saleh Hussein yang tentu semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga mungkin ada salah satu tambahan adalah mempercepat ada perjanjian AFTA. Oh iya. Dengan kerjasama bilateral dengan negara-negara. Harus perbanyak ya? Ya harus perbanyak itu. Ya tentu harus ciptain itu sehingga produk-produk kita bisa masuk. Tapi terakhir saya dengar dari Pak Mendak malah ada beberapa negara justru menunda kerjasama tersebut karena mungkin dengan situasi ini dia hitung wah saya rugi nih. Saya sempat dengar dari Pak Mendak tuh. Iya. Tapi ya memang harus terus dilakukan. Ya, harus terus dilakukan. Iya, betul. Terus juga ya salah satu adalah ketika mengangkat duta-duta besar, tentu duta-duta besar yang paham tentang situasi ekonomi, yang dia juga menjadi bagian daripada bagian daripada marketing daripada Indonesia di negara-negara yang menjadi tugasnya beliau. Kemarin kan banyak tuh Pak yang di fit and proper di DPR kan. Nah, semoga bisa menjalankan fungsi itu. Jangan hanya fungsi untuk politik aja, tapi fungsi bisnisnya harus itu. Kan kita bisa contoh negara-negara lain. Harus pintar dagang juga. Betul. Betul. Baik Pak Saleh Hussein. Sekarang kita main-main Pak. Iya. Main-main nih. Saya tanya Bapak, ini jawabannya singkat aja. Kita namanya this or that Pak. Ini model baru ini. Podcastnya model baru nih. Beda sama yang lain. Kan harus punya diferensiasi ya Pak. Iya. Pak, Bapak pilih investasi pasar modal atau properti? Properti. Udah pasti naik. Terus dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri tapi dalam bentuk dolar. Oh, kalau properti tadi lebih pilih mana? Dalam negeri atau luar negeri kalau beli properti? Dalam negeri? Ya, dalam negeri. Oh, iya. Kan sekalian menumbuhkan ekonomi. Kalau di luar negeri nanti negara lain yang untung. Ya. Kalau enggak kasihan pengembang-pengembang yang ada nanti. Bapak pilih rapat pagi atau rapat sore? Pagi, karena habis olahraga masih segar. Oke, terus Bapak lebih suka nonton YouTube atau dengerin podcast? Tentu podcast, tapi di YouTube. Oh, nonton dengerin. Harus dukung podcast dong. Nih, Bapak kan dari Pulau Rote ya. Pilih pensiun di desa atau di kota? Di kota. Kenapa Pak? Biasanya ya, yang asalnya dari desa-desa, pilihnya di desa loh. Kan ekosistemnya udah terbentuk di kota. Iya. Buktinya saya setelah tidak menteri makin banyak teman justru. Temannya makin nambah. Biasa kan orang kalau udah bergeser kan temannya berkurang. Ini misalnya malah makin nambah. Berarti udah betah di Jakarta ini. Nggak ada cita-cita pulang kampung ke Pulau Rote gitu nggak? Ya tetap kembali untuk lihat. Di samping itu juga saya kadang-kadang ngajak beberapa pengambil kebijakan baik menteri maupun itu untuk berkunjung ke sana untuk sekalian
bagaimana mengembangkan daerah asal. Oke. Bapak kalau ngambil keputusan, intuisi atau logika? Logika. Ya. Bapak pilih Superman atau Super Team? Super Team dong. Suka sepeda atau lari? Sepeda. Sepeda ya? Lebih suka sepeda? Iya. Oh, kenapa? Tapi lari juga, tapi nggak lari sekarang jalan cepat. Tapi pace-nya hampir sama kayak lari. Oh, tapi kalau suruh milih sepeda atau lari? Sepeda. Sepeda. Saya tiap minggu sepeda sama Mas Pramono Anung itu 50-100 kilo. 50 sampai 100 kilo loh. Dan kalah dia muda-muda ini. Non-stop. Non-stop. Dalam 100 kilo itu biasanya 3 jam kurang. Ya. Luar biasa loh. 100 kilo seusia Pak Saleh Husin sekarang berapa ya Pak? Di atas 60. Di atas 60. Sama Pak kilo. Pram juga. Kita ada dari satu grup itu ada bertiga yang usianya 62, tapi teman-teman yang lain itu 30-an, 40-an. Tuh, 100 kilo coba bayangin. Di sini kayaknya nggak ada yang 100 kilo. Maka itu harus jaga body, jaga badan, dan asupan makanannya pun harus terjaga. Oh, Bapak pilih-pilih makanan juga ya? Oh ya, artinya nggak asal masuk. Tentu apalagi kalau udah mau olahraga, pasti yang masuk protein. Tapi saya lihat di IG-nya, kalau habis jalan di GBK, endingnya makan-makan itu. Oh iya, betul. Enggak, tapi ini saya harus sampaikan. Ya, betul, jadi habis jalan di GBK, kita ngumpul sebentar untuk itu. Tapi asupannya, itu makan-makannya hanya air jeruk murni peras, plus sama telur setengah matang 2 biji. Itu aja. Pasti itu? Itu aja, nggak ada lain. Nggak ada gorengan? Nggak ada lain. Nggak ada nasi pecel? Nggak. Oh. Nggak. Walaupun saya lihat di meja-meja sebelah, ada yang bubur ayam, nasi pecel, dalam hati, aduh. Tapi kalau masalah tapi nggak terganggu. Jeruk peras sama telur setengah matang. Udah itu aja. Pasti itu? Pasti itu, nggak lebih. Iya. Nah, dan juga saya, ini mungkin buat netizen yang lain, pemirsa yang lain juga. Jadi saya setiap pagi itu habis olahraga, habis itu sarapan saya itu nggak ada karbo itu, ya paling alpukat buah 1, makan itu, habis itu apel sama pepaya. Oh iya. Ya porsi yang secukupnya, plus sama rebusan pisang kapuk atau pisang tanduk dikit aja, plus sama rebusan ubi ungu. Udah itu aja, plus sama telur rebus 1. Udah itu aja. Nggak ada itu pecel atau mie ayam, gorengan nggak ada ya. Nah, siang baru bebas. Siang bebas. Terus kalau malam ya udah, ya paling masuk nggak makan aja, paling hanya masuk protein dikit aja. Karena besok mau olahraga lagi. Siang nggak makan mau banyak makannya gitu? bebas. Oh, kalau siang bebas. Kalau, tapi bebas terjaga. Yang malam enggak. Sama sekali? Enggak. Paling ada masuk kalau misalnya itu ya protein aja. Protein aja yang masuk plus buah. Iya. Bapak kan ada banyak pertemuan bisnis kalau malam, itu nggak makan? Ya kadang-kadang lihat situasi. Tapi kalau makannya pun juga membatasi banget. Membatasi, artinya itu. Kadang saya mungkin bisa cerita lagi, ketika masih jadi menteri kan selalu diajak untuk makan malam misalnya. Makan malam. Itu biasanya saya bawa. Saya bawa makanan yang memang udah itu, saya bawa tanpa ketahuan si pengundang. Saya bawa, terus saya langsung datang kadang-kadang lebih awal, yang bersangkutan belum datang, saya masuk ke dapurnya. Misalnya restoran, titip Anda nanti tolong sajikan ini. Iya. Jangan itu dengan piring yang sama si tamu. Jadi begitu keluar, yang undang, kok ini? Udah, yang penting kan saya nemenin. Oh iya, ini boleh nih. Triknya bermanfaat nih triknya ini. Iya, ini tanpa kita mengecewakan si pengundang kan. Udah saya bilang, udah yang penting saya nemenin. Tapi makanannya memang udah itu yang saya bawa. Tanpa kita mengganggu yang si pengundang. Si pengundang merasa tetap dihargai karena sama-sama makan. Cuma Pak Saleh Husin juga makannya terjaga karena bawa dari rumah gitu. Triknya boleh juga nih Pak. Iya, ini justru harus biar diikutin. Iya. Pak, terakhir mungkin pesan Pak Saleh Husin kepada para pelaku
industri, pebisnis, kalangan dunia usaha agar tetap optimis di tengah situasi seperti ini? Ya, tentu dalam situasi seperti ini, saya kira pelaku usaha, pelaku industri terutamanya harus tetap optimis. Harus tetap optimis dan terus berkreasi. Kira-kira kalau misal tidak bisa masuk ke pasar, katakanlah saat ini tidak bisa masuk ke pasar Amerika, tentu harus cepat-cepat untuk beralih ke pasar-pasar yang lain. Tentu dengan bantuan pemerintah. Ini tentu pemerintah harus melakukan bantuan kepada industri-industri yang memang terdampak. Tanpa itu ya saya kira kita akan sulit. Nah, di samping itu juga adalah ya tentu yang paling utama ya tentu dalam hal ini pemerintah harus memberikan berbagai kemudahan-kemudahan atau insentif-insentif, dalam hal ini insentif perpajakan untuk membangkitkan industri yang sedang lemah. Terutama juga untuk misalnya industri-industri yang membutuhkan harga gas yang ekonomis. Nah, ini yang tentu juga harus ada dari pemerintah. Jangan sampai justru industri di dalam negeri kita ini justru mendapatkan harga energi yang tidak kompetitif. Akibatnya industri kita kalah bersaing dengan industri dari negara-negara yang lain. Tanpa itu saya kira kita akan sangat sulit. Dan ini penting, sangat diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha. Udah lupakan dulu tentu kelonggaran-kelonggaran harus diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha agar dia tidak batuk-batuk. Ya, cepat sehat. Memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Ya. Baik, terima kasih Pak Saleh Husin. Tak terasa ngobrol-ngobrolnya sudah cukup lama kita, Pak. 40 menit, tak terasa ngobrol dengan Pak Saleh Husin ini selalu asik ya. Iya. Ngobrol-ngobrol dari soal yang serius, perekonomian global, sampai kita tadi ngobrol soal menu sarapan habis olahraga. Ternyata hanya jeruk, peres, sama telur setengah matang ya, gitu. Nanti pulang baru ya itu rebusan-rebusan yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau yang lagi teman-teman apa segala kan selalu lihat di itu kan, wah duduk di meja mah nggak ada itu. Kalau yang mau makan silakan pindah meja. Baik, terima kasih Pak Saleh Husin. Untuk sobat fundamental dan sobat investor, demikian tadi. Semoga perbincangan saya dan Pak Saleh Husin bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode. Dan saya tambahin ini, biasanya saya justru kalau hari-hari Sabtu atau Minggu itu kita jalan pagi, kalau nggak di GBK, kadang-kadang saya bawa ke lingkungan Universitas Indonesia, itu sama teman-teman pemret senior. Iya, ikut semua itu. Iya, teman-temannya. Pagi banget. Yang dari sini lingkungan sini juga ada beberapa yang ikut. Tapi ini nggak pernah ikut. Ketahuan susah bangun pagi. Terima kasih Pak Saleh Husin. Sampai jumpa di episode The Fundamentals selanjutnya. Saya Mas Sirom, undur diri.